Welcome Libra, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Libra ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya kita lagi ada di akhir bulan April menuju bulan Mei sekarang ini. Libra di sini kamu punya Eight of Swords. Aku ngerasa kamu lagi di kepala kamu sekarang. Maksudnya kayak, ya lagi sibuk di kepala kamu muter-muter apapun yang lagi kamu pikirin, apapun masalah yang lagi coba kamu pecahkan di sini. Ini benar-benar menyita kamu sih. Mungkin kamunya juga agak tidak hadir gitu. Nggak, maksudnya ya kalau di keluarga atau di tongkrongan mungkin kamu agak absen gitu. Badannya ada di situ tapi kepalanya entah, kayak otaknya entah entah di mana, pikirannya kayaknya masih ketinggalan gitu. Somewhere kamu lagi bener-bener apa ya? Bener-bener mikir kali ya. Ya apapun masalah yang kamu lagi hadepin ini menyita banget, ya menyita banget waktu kamu. Kamu bener-bener eh, nggak bisa aku bilang berat ya, mungkin kamu lagi butuh waktunya kamu sendiri untuk fokus beresin ini gitu ya, entah masalah, entah problem, entah entah ada yang kamu pikirin, entah ada yang lagi kamu bangun mungkin di dalam kepala kamu, entah itu konsep atau sistem kayak gitu. Yang jelas kamu lagi nggak asik diajak nongkrong gitu kali ya. Iya, terlalu apa ya, terlalu sibuk di kepalanya sendiri. Dan crossing the reading kamu punya the moon. Aku ngerasa ya kalau ngomongin eight of swords adalah kamu yang bikin bubble, bikin gelembung di apa ya, di sekitar diri kamu yang asik di kepala kamu. Aku ngerasa bubble itu, gelembung itu yang pada akhirnya melindungi kamu dari ketidakpastian di luar sana. Kayaknya yang lagi kamu coba pecahkan adalah gimana caranya mengkontrol atau navigate ketidakpastian yang kayaknya lagi kamu adepin atau yang bakal kamu adepin ke depannya. Ada hal yang gak kamu tahu dengan pasti dan kamu lagi cari tahu pastinya gitu. Kayak ini ujungnya kemana sih, ini kalau aku kerjain kayak gini ujungnya kemana, atau kerjaan ini soal apa sih, atau relationship ini ujungnya kemana sih, kayak gitu. Kamu bener-bener uh, cari tahu itu sampai-sampai kayak badannya bisa agak apa ya, kayak si pikirannya bisa agak absen gitu, badannya doang yang kemana-mana, pikirannya kayaknya ada di satu tempat ngadepin satu masalah itu aja terus. Oke, root of the readingnya ada Three of Swords. Ya, kalau ngelihat Three of Swords di sini, ini drive yang cukup untuk bikin kamu stay di kepala kamu. Ya kayaknya ada hal yang cukup menyakitkan ya yang terjadi, yang bikin kamu enggak, aku nggak mau ngerasain itu lagi, aku nggak mau ada di posisi itu lagi. Makanya otak kamu bekerja keras 24/7 gitu untuk mecahin masalah ini, untuk menghindari konflik ini, atau gimana caranya supaya yang apa sih, si sakit hati ini nggak perlu kamu rasain. Kamu ngerasa ada in, incoming doom gitu, atau ada hal yang ini kalau nggak kamu cari tahu masa apa ya, solusinya bakal menyakitkan banget nih buat kamu. Pas energinya ada Ace of Coin naik, aku nggak ngerti kenapa ada Ace of Coin di sini, jujur. Kayak ya ada awal baru, ada potensi yang lagi kamu cari tahu bakal jadi apa. Tapi yang jelas kayak Ace of Coin ini kayak kayak apa coba ada di sini. Kamu lagi problem solving terus tiba-tiba kayak nemu apa ya, dikasih Ace of Coin ini tuh, kayak ini koin buat apa coba, apakah ini relevan dengan apa ya, dengan masalah yang lagi kamu hadapin sekarang. Yang jelas Ace of Coin di sini masih masih awalnya sih, masih awal dari apapun itu. Yang jelas ini kayak potensinya, dan mungkin ini sorry mungkin bisa jadi jalan keluarnya di sini, cuma dia masih di Ace dan kamu mikirnya gimana caranya Ace of Coin ini bisa jadi lebih gitu, bisa jadi Three of Coins mungkin, biar ada orang lain yang bantuin kayak gitu. Ya walaupun di sini kamu Eight of Swords, kamu benar-benar di dalam bubble-nya kamu, di dalam dunianya kamu. Tapi yang jelas Ace of Coin di sini dia belum jadi apa-apa. Dan udah kayaknya udah kamu tinggalin juga, udah kamu lupain. Kamu bahkan gak inget kamu punya Ace of Coin, kamu gak inget kalau kamu punya apa ya, mungkin bisa jadi itu kunci dari permasalahan kamu ada di sini, tapi kamunya nggak inget, kamu lupa ada kunci itu
kemarin kamu nemu Ace of Coins ini. Oke, crowning trading di sini kamu punya Knight of Coins. Oke, aku ngerti dari Ace of Coin ke Knight of Coins. Future-nya Queen of Sword. Oke, paham. Ya mungkin aku paham. Nggak benar-benar pasti, tapi kalau ngeliat Knight of Coins di sini, yang jelas ini bukan masalah yang bisa kamu pecahkan semalam 2 malam sih dengan begadang overthinking. Enggak. Dia butuh waktu yang lama dan kamu butuh benar-benar teliti kalau ngelihat Queen of Sword di sini. Iya, kayaknya emang apa ya? Mungkin hidup kamu yang sedang dalam proses perubahan besar, proses transisi di mana kamu harus ada di dalam kepompong kamu dulu sebelum dibiarkan keluar. Dan mungkin dalam kepompong itu juga itu tempatnya kamu untuk healing sih, untuk sembuh dari luka hati apapun yang kemarin kamu dapetin. Kamu butuh sembuh sih. Mungkin salah satu hal yang bikin kamu overthinking, yang bikin kamu ngerasa masalah ini harus benar-benar dipecahkan adalah sebenarnya nggak benar-benar masalah, cuma kamu nggak pengen ngerasain rasa sakitnya aja. Kamu ngelihat itu sebagai potensi atau bahkan kamu tahu kalau kalau ada di posisi itu tuh bakal menyakitkan buat kamu, makanya kamu bikin dinding sekitar kamu supaya kamu nggak perlu ngerasain rasa sakit itu. Tapi pada akhirnya rasa sakit itu yang bikin kamu apa ya, kalau dia jadi drive-nya kamu, jadi pendorongnya kamu untuk lebih belajar lagi. Aku nggak ngerasa, ya kesini aja aku nggak ngerasa ini Eight of Swords yang buruk sih. Ada masanya kita emang harus sendirian dulu, ada masanya kita emang harus berproses sendiri dulu. Soalnya kalau yang dihadepin di depannya ada demon gitu, ya kita butuh Queen of Swords. Queen of Swords dia bisa apa ya, dia bisa misahin mana yang bahaya dan mana yang enggak. Dia bijaksana, dia punya kebijaksanaan itu. Dia teliti, oh ini bahaya nih, ya udah tinggalin. Oh yang ini bisa, yang ini aman, ya udah ambil. Kamu sekarang belum sampai situ. Kamu sekarang masih menerka-nerka, ini baik nggak ya, ini buruk nggak ya. Yang jelas kayak kalau soal yang buruk kamu tahu deh, iya. Kalau ini kayaknya bau-baunya kayak kemarin yang bikin sakit hati, ya udah jangan tinggalin kayak gitu. Tapi yang baiknya itu yang masih kamu cari. Dan ya aku lihat di sini kamu lagi belajar gimana caranya supaya bisa menembus kabut kegelapan malam ini, kayak The Moon ini. Banyak ketidakpastian, betul, tapi aku rasa kalau apalagi kalau ngelewatin jalan berkabut, bukannya kita jalannya lebih aman kalau kita pelan-pelan gak sih? Iya, Knight of Coins gitu, lebih peka sama sekitar kita, lebih peka sama sekeliling kita, jadi kita jalannya nggak ngebut. Ya nggak ngebut lah kalau kalau jalannya berkabut. Posisi kamu sekarang questioner ada Ace of Swords. Dari Ace of Coins di pas energi, kamu sekarang ada Ace of Swords. Mungkin Ace of Coins di sini adalah apa yang akhirnya mencetuskan ide baru ini. Ya Ace of Coins ini kadang aku ngeliat Ace of Coins dia belum jadi apa-apa, jadi nggak terlalu yang apa ya, nggak terlalu yang wah banget gitu, kayak nemu apa ya, kayak nemu koin 1.000-an gitu di dalam jeans. Oh iya, aku ada koin ini 1.000-an kayak gitu. Tapi kan koin 1.000-an nggak tahu ya dibuat apa gitu, dibeliin apa ya, 1.000-an sekarang laku apa sih. Susah tuh, kita mau jajan 1.000-an juga, beli permen kayaknya dapat berapa, 1.003. Udah susah tuh, makanya agak jarang jarang diinget kalau kita punya koin itu. Tapi kalau kita punyanya ide dari uang 1.000 itu bisa dipakai apa, atau seenggaknya dari satu koin itu bisa dipakai apa, aku rasa itu lebih valuable buat kedepannya, lebih berharga ketimbang kita pakai duit 1.000-nya buat dijajanin cuma dapet permen 3 atau 4 kayak gitu. Mending jadiin itu kayak ide baru, gagasan baru, gimana mungkin cara kamu navigate di kegelapan The Moon ini. Dan mungkin itu juga cara kamu bisa keluar dari kepala kamu sendiri. Ya, Ace of Swords dia bisa agak original soalnya. Jadi kalau kamu udah terlalu mentok nih mikirnya, nggak maju-maju, makin kamu pikiran, ya udah kadang ide-ide awal, ide-ide yang kayaknya nggak applicable, tapi kalau udah mentok nggak ada salahnya yang kayak gitu coba. Environmentnya ada ada perubahan besar di hidup kamu, ya mau nggak mau sih. Dan kayaknya perubahan besar itu juga dimulainya dari gagasan, dari ide. Mungkin gagasannya adalah kamu nggak mau terus-terusan hidup kayak gini. Kamu pengen jadi
lebih lebih apapun itu ya, eh, lebih baik, lebih canggih, lebih ganteng kayak gitu. Kamu pengen lebih pokoknya. Dan itu mau gak mau dalam prosesnya kamu harus membiarkan bagian dari diri kamu mati sih. Iya. Ya kalau ngelihat Death di sini sama Tree of Swords kayaknya agak make sense gitu. Soalnya nggak semua hal yang kamu biarkan mati itu bisa kamu biarkan mati dengan mudah. Mau nggak mau, ya mau nggak mau harus ada. Apalagi kalau perubahannya sifatnya besar ya, perubahan yang benar-benar life changing gitu ya. Yang dibiarkan mati adalah bagian dari diri kamu yang sangat berharga biasanya. Yang bikin kamu berat, yang bikin kamu masih sakit gitu kalau tiap kali kepikiran. Hopes and Fear-nya ada The Tower. Agak ngeri ya readingan kamu kali ini nih bro. Ada The Moon, Death, sama Tower. Ini bisa tiba-tiba jeger gitu aja terjadi, terjadinya. Apapun itu bisa kalau tadi aku bilang Knight of Coins dia jalannya masih lama dan kamu harus jeli, iya betul. Tapi dalam jalan yang panjang ini semua hal mungkin terjadi. Iya, kayak kamu jalan di jalan di tengah kabut, makanya aku bilang jalannya pelan-pelan. Kalau jalannya rusuh kayak katakanlah Knight of Sword kayak gitu, kamu tiba-tiba di depan ada pohon ketabrak gitu, nggak akan tahu gitu. Nah, tower di sini kayak tiba-tiba bakal ada pohon depan kamu, tiba-tiba bakal ada apa depan kamu. Dan aku rasa itu juga bisa jadi menguntungkan juga buat kamu. Soalnya kamunya sendiri masih belum tahu pasti kedepannya kamu bakal gimana. Kamu cuma tahu kamu nggak pengen sakit hati lagi. Dan kamu berusaha menjauhi apapun yang bakal membawa kamu ke sana. Kayak dari bau-baunya juga kamu udah hafal. Bau-bau ini kayaknya gue bakal kena lagi nih. Jangan deh jauh-jauh kayak gitu. Seenggaknya insting untuk mempertahankan dirinya ada lah di situ jalan. Cuma gimana soal yang bikin kamu bahagia, gimana yang bikin kamu lebih happy kayak gitu. Soalnya di sini drive kamu adalah kamu menjauhi rasa sakit. Kamu nggak sedang mencari kebahagiaan di sini. Somehow ya sangat sangat ironis bukan? Ya kamu nggak lagi cari hal yang bikin kamu happy. Kalaupun menghindari rasa sakit kelihatan jelas di sini. Pertimbangan kamu pada akhirnya adalah kalau sekiranya ini bakal bikin kamu repot, bakal bikin kamu sakit hati kayak kemarin, udah tinggalin. Tapi kamu nggak tahu apa yang bakal bikin kamu bahagia ke depannya. Dan itu juga in a good way adalah tower momennya kamu. Kamu nggak tahu tiba-tiba mungkin besok atau setengah jam lagi kamu bakal happy banget, kamu nggak tahu. Outcome-nya ada page of one, dan aku rasa ini yang kamu lagi butuhin sekarang, kepercayaan diri. Kepercayaan diri kalau ke depannya, ya kalaupun iya ke depannya semuanya nggak akan baik-baik aja, kamu seenggaknya percaya diri kalau kamu bisa punya kemampuan untuk ngelaluin ya. Ya aku nggak mau ngasih empty promise sih. Kedepannya bakal baik-baik aja. Kalau dari spread ini kayaknya agak berat yang ngomong gitu. Seenggaknya kamu bisa percaya sama kemampuan diri kamu sendiri. Walaupun ya aku agak sulit sih kalau ngeliat Eight of Swords di sini ya, kamu agak sulit untuk dibawa keluar. Tapi kalau justru dari Eight of Swords ini kamu tahu kan diri kamu tuh kayak gimana, kamu tahu kelemahan kamu tahu kelebihan kamu di mana. Dan aku harap dengan itu kamu bisa lebih percaya diri sih ngejalanin hidup kamu ke depannya, ngejalanin tantangan ini. Ya jalan di bawah the moon itu nggak mudah. Banyak hal nggak pasti yang bakal kamu temuin ke depannya. Tapi seenggaknya aku pengen kamu lebih percaya sama kemampuan diri kamu sendiri. Ya dan kalau aku bilang ya, kalau mau jalan ya aku tahu itu naluri bertahan hidup ya, tapi kalau alasan kamu untuk maju adalah menghindari rasa sakit doang, kayaknya enggak deh, agak sedih gak sih Libra? Ya cobalah kamu berjalan dengan ada harapan baiknya juga gitu ke depannya. Kamu bakal nemuin kebahagiaan kamu juga. Tapi ya kalau itu terlalu muluk gitu, terlalu sulit buat kamu bayangkan di kondisi kamu saat ini, seenggaknya cobalah percaya sama kemampuan kamu sendiri dulu. Gitu kali ya Libra untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Mungkin buat kalian yang belum subscribe, thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin share video ini ke Libra lain yang kamu rasa butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Libra ada di hari Selasa, barengan sama Leo, Virgo, dan Scorpio. Sekali lagi Libra, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.